Kebanyakan orang ingin hidup bebas. Bebas waktu, bebas finansial, dan bebas melakukan apapun yang mereka mau. Tapi sedikit yang sadar satu hal, tanpa disiplin, kebebasan hanyalah ilusi. Halo, tarik napas sebentar, tenangkan pikiranmu. Hari ini, kita akan membahas sebuah buku yang tidak terdengar lembut, tapi jujur dan membumi. Buku ini berjudul Discipline Equals Freedom, karya Jocko Willink. Jocko Willink adalah mantan Navy SEAL. Ia tidak berbicara soal motivasi manis, ia berbicara soal tanggung jawab total. Menurutnya, banyak orang gagal bukan karena kurang potensi, tapi karena tidak konsisten melakukan hal kecil yang tidak menyenangkan. Disiplin adalah kesediaan melakukan hal yang perlu dilakukan, bahkan saat kita tidak ingin melakukannya. Disiplin tidak sama dengan penindasan diri. Banyak orang salah paham. Mereka mengira disiplin itu menyiksa, padahal tanpa disiplin, tubuh menjadi lemah, pikiran menjadi kacau, dan membuat hidup menjadi tak terarah. Dengan disiplin, membuat energi semakin meningkat, kepercayaan diri tumbuh, serta pilihan hidup semakin luas. Disiplin bukan membatasi hidupmu, disiplin membebaskanmu dari kekacauan. Ada satu bagian penting dari buku ini yang sering luput dibahas, yaitu cara Jocko memandang kepemimpinan atas diri sendiri. Menurut Jocko, sebelum memimpin orang lain, kita wajib memimpin diri sendiri, dan kepemimpinan diri tidak terlihat saat segalanya berjalan lancar, melainkan di saat lelah, di saat bosan, di saat tidak ada yang mengawasi, dan di saat hasil belum terlihat. Disitulah disiplin diuji. Jocko juga menekankan pentingnya rutinitas keras yang sederhana, bukan rutinitas rumit dan bukan sistem yang canggih, tetapi bangun lebih awal, latih tubuh, kerjakan tugas paling berat lebih dulu, selesaikan, bukan sekadar mulai. Di dunia sekarang, banyak orang sibuk terlihat produktif, tapi jarang benar-benar menyelesaikan sesuatu. Disiplin mengembalikan satu hal yang langka, yaitu kepercayaan pada diri sendiri. Setiap kali kamu melakukan apa yang kamu janjikan pada dirimu, rasa hormat pada diri sendiri tumbuh. Ada konsep penting lain, itu ownership total. Jocko mengatakan, tidak ada alasan yang benar-benar membantu hidupmu. Alasan hanya membuat kita merasa nyaman, sambil tetap berada di tempat yang sama, macet, cuaca buruk, tidak mood. Menurut Jocko, semua itu boleh terjadi, tapi tanggung jawab tetap milik kita. Bukan karena dunia adil, tapi karena hidup tidak menunggu kesiapan kita. Konsep ini sangat relevan di era sekarang yang penuh distraksi dan pembenaran. Kita hidup di dunia. Notifikasi tidak pernah berhenti, hiburan selalu tersedia, dan alasan selalu ada. Dalam kondisi seperti ini, disiplin bukan lagi soal ambisi besar, melainkan perlindungan terhadap diri sendiri. Tanpa disiplin, kita hanya menghabiskan waktu, membocorkan energi ke hal yang tidak penting, sehingga membuang potensi yang kita miliki. Jocko juga membahas soal ketidaknyamanan yang disengaja. Ia percaya, dengan sengaja melakukan hal sulit, kita melatih ketahanan mental, bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk mengingatkan diri bahwa kita mampu lebih dari yang kita kira. Dalam dunia yang mempromosikan kenyamanan terus-menerus, kemampuan bertahan dalam ketidaknyamanan menjadi keunggulan langka jika dipikir lebih dalam. Pesan utama buku ini sederhana tapi berat. Kebebasan bukan hasil keberuntungan, melainkan hasil dari kebiasaan disiplin yang diulang setiap hari. Bukan satu keputusan besar,
tetapi ribuan keputusan kecil saat tidak ada yang melihat. Jacob menekankan satu prinsip penting. Jangan negosiasi dengan rasa malas. Saat alarm berbunyi, bangunlah. Saat waktunya bekerja, bekerjalah. Jangan pernah menunggu mood datang. Coba tanyakan ke dirimu dengan jujur, bagian hidup mana yang selama ini kamu tunda? Alasan apa yang paling sering kamu pakai untuk membenarkan penundaan itu? Disiplin dimulai saat kamu berhenti berdebat dengan dirimu sendiri dan mulai bertindak. Kalau video ini menamparmu sedikit, itu wajar. Disiplin memang tidak nyaman, tapi ia membawa kita ke versi diri yang lebih kuat dan lebih bebas. Kalau kamu ingin konten refleksi seperti ini tentang hidup, mental, dan keteguhan diri, subscribe channel ini dan bagikan ke orang yang sedang berjuang membangun dirinya. Karena kebebasan tidak datang dari keinginan, ia datang dari disiplin. Sampai jumpa di video berikutnya.